Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Detas seputar narkoba bersama aku Kesha dan rekanku. Halo Sobat Bersinar, aku Jihan. Nah, sekarang lagi marak tentang isu whipping sama vape. Nah, whipping itu apa sih? Dan vape itu apa? Dan sebahaya apa ya mereka? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanya-tanya bersama Kak Jihan. Oke Kak Jihan, aku mau tanya, whipping itu apa sih Kak? Jadi Kak Kesha, whipping itu merupakan tabung yang berisi gas N2O nih Kak, atau bisa disebut dengan nitrous oxide nih Kak. Oke, terus kalau vape itu apa Kak? Jadi vape itu singkatan dari vapor nih Kak, merupakan alat bantu yang digunakan untuk menghirup liquid nih Kak, dimana liquid itu berisi nikotin. Nah, itu kan nggak bahaya kan Kak? Kenapa sih sekarang lagi maraknya Kak? Jadi aku penasaran apa sih bahayanya whipping sama vape itu Kak? Jadi ternyata nih ya Kak Kesha, kedua hal ini tuh berbahaya nih Kak, kalau digunakan secara salah nih Kak. Nah, kita bahas dari whipping dulu ya Kak Kesha. Jadi whipping ini tuh sebenarnya tuh legal nih Kak, dimana dari sejak dahulu-dahulunya nih, whipping ini tuh digunakan di dalam dunia medis, di dalam dunia kulineran nih Kak. Tetapi sekarang tuh banyak nih Kak oknum atau orang-orang yang menggunakan whipping ini secara salah nih Kak. Jadi ini tuh disalahgunain sehingga mereka tuh menimbulkan efek nih Kak kepada mereka. Gimana sih Kak efeknya gitu? Kan itu kan hanya buat krim doang nggak sih Kak? Kok bisa ada efeknya gitu Kak? Jadi mereka ini gunainnya secara berlebihan nih Kak. Jadi ini tuh nanti bakal bikin efeknya itu seperti mereka ngefly, mereka tertawa. Makanya nih Kak, whipping ini disebut juga dengan gas tertawa nih Kak. Gitu ya Kak? Aduh aku baru tahu juga lagi. Terus apa sih bahayanya vape? Kan vape itu hanya buat seperti ya tukar rokok aja ya Kak, pengganti rokok. Terus kok bahaya sekarang Kak? Nah ini nih yang banyak kita dengar nih ya Kak ya. Vape lebih aman nih daripada rokok. Padahal kenyataannya enggak nih Kak. Enggak aman ya Kak? Enggak Kak. Karena vape ini tuh kan mengandung nikotin ya Kak ya. Liquidnya itu mengandung nikotin, di mana nanti kalau dikonsumsi dalam jangka panjang atau dicoba ini ya Kak ya, itu bisa memicu terjadinya kanker, rusaknya paru-paru, rusaknya jantung, bahkan itu bisa sampai kanker otak loh Kak. Berarti kan sama aja dong Kak kayak bahayanya rokok. Iya nih Kak, itu tuh sama aja nih Kak, 11-12 sebenarnya Kak. Tetapi vape ini tuh sekarang lagi marak nih Kak kasusnya. Ah gimana tuh Kak? Kan bukannya pengganti rokok ya Kak? Terus gimana nih kasusnya? Jadi nih ya Kak Kesha, BNN telah melakukan penelitian nih Kak. Nikotinnya itu sudah dicampur nih Kak dengan zat narkoba berbahaya lainnya. Bisa ya Kak? Bukannya nggak bisa. Kok bisa ya Kak? Nah ini nih Kak yang lagi maraknya, ternyata bisa nih Kak. Nah, terus gimana dong Kak cara pemerintah untuk penanggulangannya? Jadi Kak Kesha, pemerintah itu memiliki banyak cara nih Kak buat menanggulanginya. Contohnya aja nih ya Kak ya, seperti pengawasan BPOM nih Kak. BPOM telah mencetuskan ya Kak ya, bahwasannya zat adiktif yang ada di dalam vape itu berbahaya nih Kak. Jadi bisa aja nih BPOM narik kewenangannya nih, narik kewenangan vape yang lagi beredar nih Kak. Terus pemerintah juga bisa nih Kak, misalnya kayak kolaborasi dengan BNN contohnya ya Kak. Terutama juga BNN sekarang juga punya duta nih Kak. Jadi duta ini bisa buat sosialisasi nih Kak, sehingga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan mengetahui nih masyarakat tentang edukasi bahayanya vape tadi nih Kak. Iya sih Kak, tentang whipping dan vape ini banyak banget ya kan remaja yang gunain, lebih tepatnya salah gunain ya sih Kak. Terus gimana sih menurut pandangan Kakak tentang remaja saat ini? Ini menurut pandangan aku ya Kak Kesha. Oke, ya. boleh silakan Kak. Kalau kita lihat sekarang ya Kak, sebenarnya itu karena masih ada juga remaja kita itu yang berkembang dan berkreativitas ya Kak. Tetapi di satu sisi itu masih banyak juga nih Kak yang terjerat di dalam kasus terutama narkoba ini ya Kak ya. Kita bisa lihat ya kan, anak muda zaman sekarang itu pasti rata-rata nge-vape kan ya Kak ya. Iya, padahal kita ini sama-sama tahu bahwasannya itu berbahaya ya Kak. Dan langkah lebih baiknya kita sebagai generasi penerus bangsa menjauhi hal tersebut nih Kak, untuk kemajuan kita di masa depan. Gitu ya Kak. Terus kan Kak, aku kan sering tuh teman-teman aku kayak nge-vape deket-deket aku. Terus gimana sih cara bilangnya ke mereka kalau itu bahaya Kak? Aku jadi bingung Kak.
Oh, gimana ya caranya bilang ke mereka biar mereka tuh gak tersinggung gitu Kak? Ya, jadi itu sangat sulit dan tantangan sekali Iya ya banget Kak. Kak, kayak takut gimana gitu Iya, ya. karena rata-rata orang yang gini tuh pasti mempunyai 1000 alasan ya Kak ya. Kita bisa melakukan dengan banyak hal Kak. Awal-awal yang harus kita lakukan itu pendekatan dulu Kak. Karena nggak mungkin ya Kak kita langsung nyolot aja. Jadi Bener. kita harus lakuin pendekatan dulu nih Kak. Mungkin kita dekat dulu, lalu kita bilang secara baik-baik, apa aja sih bahayanya, gimana sih resikonya kalau kamu gunain ini, dan apa sih langkah yang harus kamu lakuin gitu Kak. Tanpa kita nyudutin nih Kak, karena kalau disudutin, pasti mereka bakalan terima nih Kak. Oh, berarti aku harus coba dekat dulu ya sama Iya, mereka. Kak. Gitu. Jadi kayak whipping tuh sekarang udah bahaya dan Iya, coba juga ada di vape, iya kan? Iya, Kak. Bener. Jadi sangat bahaya banget ya bagi anak remaja. Iya betul sekali itu Kak Keisha. Kita harusnya itu emang menghindari itu ya kan Kak ya. Karena kita pasti maunya itu negara kita itu maju ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak tentang informasinya. Untuk sekarang ini sangat-sangat berguna sih bagi aku, apalagi aku yang nggak tahu apa-apa tentang whipping dan bahaya vape sekarang ini. Iya Kak Keisha, sama-sama. Aku juga seneng loh bisa sharing-sharing gini sama Kak Keisha. Sekian dulu Tanya Duta seputar narkoba. Saya Keisha Prialia. Saya Jihanatul Nafsia. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.